Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan di hari Jumat ini, Jumat Sehat, Jumat Semangat, kembali kami hadirkan Klinik Angkasa. Kita bahas kesehatan hari ini dan kita bahas kesehatan gigi ya pendengar. Bagaimana manfaat penggunaan dental floss untuk kesehatan gigi. Siapa nih yang sudah menggunakan dental floss atau mungkin baru mengenal dental floss apa ya? Nanti kita akan cari tahu bersama Dokter Gigi Nita Mahendra yang sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Singaraja siang hari ini. Selamat siang Dokter Nita. Oke, selamat siang. Selamat siang Dokter Nita. Iya. Mungkin lebih dekat dengan mic-nya atau mic-nya digeser dulu Dok. Iya. Ini Oke, biar lebih jelas ya. Uh-uh. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Dokternya cantik pendengar, atau mungkin Anda bisa lihat juga, saksikan apa yang Anda dengar sekarang di kanal YouTube RRI Singaraja Official ya. Terima kasih Dokter Nita sudah hadir di studio Pro 1. Kita bahas kesehatan gigi dan tadi kita juga sudah share di media sosialnya bahwa kita pagi ini membahas manfaat kesehatan dental floss untuk kesehatan gigi. Banyak juga yang bertanya, Dok, dental floss itu apa? Seberapa penting sih dental floss? Saya mending pakai tusuk gigi aja gitu mungkin Dok ya. Iya. Belum familiar begitu dental betul. floss. Bisa disampaikan dulu Dok, dental floss itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi dental floss itu benang khusus yang digunakan untuk membersihkan sisa-sisa makanan dan plak yang ada di sela-sela gigi kita. Jadi dental floss itu penting, jadi sebagai tambahan ya, karena ada bagian-bagian gigi tertentu yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Ya, terutama bagian sela-sela giginya. Jadi kalau menurut saya itu penting banget ya. Jadi nggak cuma sikat gigi aja, tapi setelah sikat gigi harus diiringi dengan penggunaan dental floss ya. Dental floss itu benang gigi khusus ya. Jadi bukan seperti benang jarit ya. Jadi beda. Oke. Berarti itu khusus ya memang Dok ya? Ya, betul. Itu dijual di pasaran atau mungkin ya, gimana? Mungkin ada biasanya di apotek ya. Di apotek atau di e-komersial itu ada biasanya. Tidak sama dengan benang pada umumnya. Betul. Yang Jadi membedakan khusus apa dia. sih Dok? Kenapa mesti dental floss itu wajib untuk pembersihan gigi? Oke, karena kalau sikat gigi itu kan cuma membersihkannya di permukaan gigi aja, ya. Tapi sela-sela gigi, kalau kita sikat gigi ya, kerasa nggak? Sela-sela itu nggak terjangkau, ya. Jadi biasanya kalau kita makan, terutama makanan yang berserat itu, pasti ada makanan yang nyangkut. Yang kadang susah juga kita bersihin ya. Jadi penggunaan dental floss itu penting sekali. Baik. Ini kan sela-sela gigi. Biasanya kalau masyarakat kita, Henny sendiri mungkin pakai tusuk gigi aja nih Dok. Gimana tuh? Oke, sebenarnya penggunaan tusuk gigi ataupun dental floss itu ya fungsinya sama ya. Jadi untuk membersihkan sela-sela gigi sebenarnya ya. Tapi kalau kita juga harus ngelihat perbedaannya. Jadi kalau tusuk gigi kita harus pilih juga ya tusuk giginya. Kalau dia dari bahan yang bambu itu ya kita jangan sampai serat-serat bambunya itu sampai melukai gusi karena itu bisa infeksi. Nah itu. Jadi kalau saran saya memilih tusuk gigi ya boleh, wajar-wajar aja. Tapi untuk tusuk gigi kita harus pakai yang bumbunya ujungnya itu runcing dan elastik. Jadi jangan yang kaku ya, karena biar kalau kita dorong terlalu dalam juga bukannya sisa makanan keluar, tapi sisa makanan makin masuk ke dalam ya. Jadi kalau kita ada makanan yang nyangkut di sela-sela gigi itu kan gerakannya kita mencongkel keluar, jadi bukan mendorong ke dalam. Iya. Malah kalau sering ditusuk-tusuk gigi itu malah jadi berdarah atau ada yang luka berdarah, juga Dok ya. Jadi gusi kita makin turun juga ya, rusak jadinya jaringan pendukung giginya itu. Oke, kalau sering-sering tusuk gigi juga berakibat seperti itu Dok? Tergantung juga cara pemakaiannya sama pemilihan yang seperti saya katakan tadi. Berarti sebaiknya menggunakan dental floss ini. Iya, dental floss atau tusuk gigi yang ujungnya itu runcing dan juga elastik. Oke, manfaatnya apa sih Dok kalau menggunakan dental floss ini Dok? Oke, untuk manfaat utama penggunaan dental floss itu banyak ya. Yang pertama itu mencegah penumpukan plak.
Kenapa? Plak yang dibersihkan itu kan kalau yang nggak kita bersihkan itu dia akan berdampak jadinya karang gigi, ya. Terus itu juga yang menyebabkan gigi kita bisa berlubang. Jadi banyak sekali kasus pasien yang ngerasa gigi saya kok nggak ada berlubang, tapi kok sakit. Ternyata setelah dicek ada lubang di antara sela-sela giginya, ya. Karena kita tidak menggunakan dental floss. Terutama kalau makanan nyangkut nggak langsung dibersihin, ya. Jadinya ada karies atau gigi berlubang di sela-selanya. Terus yang kedua, nah kita wajib itu menggunakan dental floss untuk menjaga kesehatan gusi kita, ya. Jadi flossing secara rutin itu membantu mencegah radang gusi atau yang biasa kita sebut gingivitis, ya. Gusi yang terlihat, jadi gusi yang bersih itu pastinya akan lebih dia kencang dan nggak mudah berdarah. Jadi kalau kita udah ngerasa sering berdarah, itu tandanya gusi kita sudah mulai ada peradangan, ya. Terus yang ketiga, nah kalau kita pakai dental floss, otomatis kebersihan mulut kita kan meningkat. Nah itu mencegah bau mulut juga, ya. Jadi nafas bisa lebih segar, ya. Terus yang keempat, mencegah penyakit yang lebih serius, ya. Misalnya dari radang gusi, jadi justru dari radang gusi dibiarin lama-lama jadi endodontitis, ya. Jadi kerusakan pada jaringan pendukung gigi atau penyangga gigi yang bisa menyebabkan gigi kita jadinya gampang goyang atau lepas sendirinya dari soketnya. Itu, ya. Terus yang terakhir ya juga mencegah karies tentunya, ya. Karies atau gigi berlubang. Karena kalau kita tidak bersihkan sisa makanan, lama-lama sisa makanan itu kan ada bakteri dalam mulut, ya. Seiring berjalannya waktu nanti dia akan jadi gigi berlubang. Itu. Berarti sebegitu pentingnya sebenarnya dental Iya, floss. betul. Tapi kayaknya ini belum familiar dan Iya. belum banyak masyarakat yang menggunakannya, begitu Dok, betul. ya. Ada yang memilih saya kumur-kumur aja deh untuk menghilangkan pencegah bau mulut mungkin, atau mungkin seperti tadi ada yang menggunakan tusuk gigi aja, atau mungkin ada yang menganggap udah sikat gigi saja cukup, begitu ya Dok, ya. Oke. Jadi sebenarnya kan kalau kita bandingkan ya antara kalau kita tambahan misalnya ya setelah sikat gigi itu apa aja? Mungkin ada orang taunya dental floss, ya. Terus yang kedua ada yang pakai water floss, pernah dengar? Water floss? Ini apa Dok? Iya, jadi kalau water floss itu mirip untuk bersihin sela-sela gigi, tapi dengan bantuan kayak tembakan air dia. Nah itu bisa dipakai kalau pasien pakai behel misalnya. Nah kalau pakai dental floss susah ya. Kalau pasiennya pakai behel karena kan ada komponen-komponen dari behelnya sendiri. Jadi itu penggunaan water floss itu bagus sekali, ya, untuk bersihin sela-selanya. Terus yang terakhir ada mouth wash, ya. Jadi untuk kalau mouth wash itu jadi obat kumur, ya. Nah, obat kumur. Nah, obat kumur kalau saya sih bilang ya bisa digunakan, tapi untuk sela-sela tetap tidak terjangkau biasanya. Jadi tetap harus penggunaannya antara dental floss, water floss atau tusuk gigi. Itu. Baik. Tadi juga disampaikan sama dokter ini sebenarnya mencegah penumpukan plak juga, begitu ya. Kadang kan ada yang sudah sampai kerak giginya, karang giginya tuh udah banyak begitu. Berarti ini gara-gara kita juga habis sikat gigi nggak menggunakan dental floss itu, ya Dok, terutama ya. di sela-selanya, ya. Jadi plak yang numpuk lama-lama jadi mengeras dia. Itu dental floss keras kah atau mungkin lembut atau gimana? lembut. Lembut dia. Jadi dental floss itu juga ada jenisnya, ya. Ada yang ada lilinnya dan ada yang tanpa lilin. Tapi sama aja sih sebenarnya, ya. Orang bilang lebih gampang pakai yang ada lilinnya, tapi kalau saya sih sama aja sebenarnya. Nggak ada yang perbedaan yang signifikan. Yang penting penggunaan yang benar dengan cara gerakannya itu udah tahu ya caranya. Gimana pakai caranya dental di dental floss? Kita baru memperkenalkan saja nih Dok, mungkin membayangkan untuk pendengar dulu. Jadi dental floss itu dia kayak benang roll itu, ya. Jadi tinggal diambil sekitar 30 cm, ya. Jadi dililitin di jari telunjuk kita kiri kanan, ya. Terus dimasukin ke sela-sela gigi kita dengan gerakan naik turun. Ya, jadi perlahan. Ya, jadi jangan digosok yang terlalu keras, karena kalau digosok ya jadi berdarah juga gusinya. Jadi gerakannya naik turun, ya, ke arah pertumbuhan gigi. Misalnya dari gigi atas dibawa naik terus tarik turun. Ini kalau giginya rapat banget gimana dong Dok? Nggak masalah, setiap gigi kan pasti ada sela-selanya. Ya. Jadi itu tadi juga kan kalau gigi saya renggang-renggang gimana Dok? Nggak rasa pakai dental floss. Nah itu lagi.
berarti dia lebih ke arah lebih cocok ke tusuk gigi. Oke. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi gigi, struktur gigi kita juga, antara pemilihan benang gigi atau tusuk gigi, ya. Oke, baik. Kemudian tadi dokter juga menyampaikan ada lubang di sela gigi dan itu mungkin banyak pasien juga dokter yang mengalami seperti itu. Kadang ini juga ada yang gitu juga dok. Sudah bolak-balik ke dokter gigi, sudah ditambah dibilang nggak ada lubang, tapi ternyata cenut-cenut dok. Berarti itu tanda-tandanya juga. Iya, kemungkinan ya. Jadi kalau kita mendiagnosa itu harus diagnosa langsung ya. Jadi harus kita cek dulu, baru kita tahu penyebabnya apa ya. Entah dia giginya berlubang atau memang sensitif itu. Jadi berbeda pastinya. Tuh. Kalau dokter mengetahui dia giginya berlubang atau tidak, apalagi itu di sela gigi, begitu gimana dong dok? Mungkin dengan pemeriksaan klinis atau misalnya klinis pun kita masih ragu, biasanya ada pemeriksaan penunjang. Ya, jadi seperti radiologi dan sebagainya. Di ronsen dok? Iya, di ronsen. Oke, baik. Kita juga akan undang pendengar ini, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana? Apakah Anda sudah rajin menggunakan dental floss-nya ya, benang gigi? Anda bisa bergabung juga bersama kami ya di line telepon 24644 ataupun bisa bergabung di WhatsApp di 081139999790. Ternyata sebegitu penting penggunaan dental floss ya, pendengar. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana dental floss ini berfungsi mencegah gigi berlubang, apalagi tadi mencegah penyakit lebih serius. Nanti kita lanjutkan lagi ya dok ya, kita jeda sejenak dulu, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1. Kita tampilkan duo Kemuning. Burung kakak tua enggak muda hinggap di jendela rumah siapa. Nenek sudah tua, masa iya giginya tinggal dua. Kamu juga mau enggak? Jangan sampai kamu juga ya. Jaga kesehatan gigi dan mulutmu sejak dini. Kalau malah sikat gigi, ingat lagu ini. Burung kakak tua. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1
kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas manfaat penggunaan dental floss untuk kesehatan gigi, masih bersama Dr. Gigi Nita Mahendra di studio Pro 1 RRI Singaraja. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan terkait dengan kesehatan gigi atau penggunaan dental floss, Anda bisa juga bergabung melalui line telepon di 0362 24644 atau bisa di WhatsApp di 0811 399 9790. Dr. Nita, kalau di WhatsApp ada yang juga menanyakan nih dok, selamat siang dokter, sikat gigi dulu atau pakai benang gigi dulu katanya. Ntar lu dok. Oke, siap. Oke, saya langsung jawab ya. Silakan, dok. Jadi tergantung waktunya. Kalau lagi kita sikat gigi, ya sikat gigi dulu, bersihin dulu permukaannya. Setelah itu untuk sela-sela baru kita menggunakan dental floss. Tapi kalau lagi makan, misalnya lagi keluar makan gitu kan jarang orang bawa sikat gigi ya. Jadi habis makan misalnya ada yang merasa ada bagian yang makanan yang nyangkut di sela-sela, ya bisa langsung dibersihin. Itu. Oke, baik. Katanya selamat siang dok, boleh sering-sering nggak dok pakai benang giginya? Oke, boleh. Boleh. Tidak ada masalah. Baik. Kemudian selamat siang dok, kalau menggunakan benang gigi apakah akan membuat gigi renggang katanya? Oke, jadi banyak ya mitos, nggak cuman hal-hal yang lain aja ya, di bagian kesehatan gigi juga banyak sekali sebenarnya mitos yang beredar ya. Jadi banyak orang khawatir nih pakai dental floss akan membuat gigi renggang. Jadi kalau penjelasan ilmiahnya ya, faktanya dental floss itu tidak membuat gigi renggang. Sebaliknya, jika nggak dibersihin, plak yang numpuk di sela-sela gigi justru akan mendorong gusi kita turun ya. Jadi gigi kita kelihatan semakin renggang jadinya. Nah, jadi itu cuman rasa renggang itu cuman kadang-kadang itu dirasa setelah flossing itu sebenarnya cuman sisa makanan yang terangkat ya, bukan karena giginya jadi renggang. Sama kayak orang bersihin karang gigi ya, habis bersihin karang gigi rasanya aneh gitu, kayak ada yang hilang, kayak ada celah-celah gitu. Padahal itu sebenarnya kondisi gigi yang normalnya ya. Jadi yang hilang itu kotorannya, jadi bukan giginya yang semakin renggang ya. Kecuali memang terlambat misalnya, jadi sudah terdorong gusinya turun, ya jadi renggang. Tapi renggangnya karena karang giginya, bukan karena penggunaan dental flossnya. Malah kalau dibiarkan si karang gigi itu yang buat tambah renggang gigi nggak sih dok? Betul. Oke, baik. Ada juga selamat siang dokter, apakah membersihkan gigi dengan benang gigi itu juga bisa memperkuat gusi ya dok ya? Iya, pastinya kalau gigi yang sehat ya, pastinya jadi menjaga kesehatan gigi itu bukan cuman sekedar gigi kita bersih dan berlubang, tapi kesehatan di dalam rongga mulut juga harus bersih juga. Karena kalau gusi sehat, tulang rahang kita sehat, pastinya gigi kita akan lebih lama bertahan. Jadi menjaga kesehatan penyangga gigi itu juga penting sekali. Ya, jadi nggak cuman giginya aja dijaga biar nggak lubang, tapi gusinya dibiarin karang giginya numpuk, ya salah juga. Ya. Baik. Kalau membiarkan karang gigi itu juga berpengaruh terhadap gusi kita dok ya. Kalau betul. gusinya nggak sehat, gigi pun akan berpengaruh nih. Iya, begitu betul. Ya. Itu saling berhubungan Ya, sebenarnya betul. gitu, dok, ya? Baik. Kemudian dok, apakah normal jika gigi terasa aneh setelah membersihkan gigi dengan benang gigi? Saya pernah coba, rasanya nggak enak dok, makanya nggak pernah dipakai katanya. Oke. Nggak Apapun enaknya gimana? hal-hal awal itu pasti aneh ya, aneh dan baru. Tapi kalau sudah terbiasa justru gigi kita kerasa bersih itu lebih enak rasanya. Itu. Apapun hal yang baru itu pasti aneh rasanya. Baik, karena merasa ada yang hilang mungkin dok ya. Iya, betul. Awalnya si karang gigi. Tapi kalau untuk menghilangkan karang gigi bisa dengan dental floss itu aja nggak sih dok atau gimana? Oke, untuk membersihkan karang gigi pastinya harus rutin scaling ya. Jadi yang karang gigi itu kan terbentuk dari plak sebenarnya ya. Jadi kalau kita nggak pakai benang gigi misalnya, plaknya kan tidak terangkat. Jadi otomatis karang giginya lebih cepat. Oke. Itu sih. Jadi kenapa harus tetap scaling juga. Kadang kan ada bagian yang nggak kita lihat, nggak terjangkau ya. Baik.
Baik. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja silahkan nih untuk ikut bergabung juga di line telepon bisa ya di 24644 ataupun di WhatsApp ini di 081139999790 untuk Anda yang ingin menanyakan terkait dengan dental floss ini. Ada juga Dok, ini bahas dental floss apa itu? Katanya tidak pernah menggunakan dental floss Oke, atau mungkin itu. bisa googling dulu ya. Iya. Oke. Baik, kenapa setelah membersihkan karang gigi jadi renggang ya? Bukan renggang, tadi juga sudah disampaikan sama Dokter Nita. Sebenarnya itu tidak renggang, tapi karena awalnya memang ada tertutup karang gigi itu yang dikatakan. Dok, kalau menggunakan behel, apa menggunakan apa ini? Oh, dental floss maksudnya. Apa menggunakan dental floss juga katanya? Iya, bisa menggunakan dental floss. Cuman kan karena ada komponen-komponen behelnya menyebabkan susah ya masuk dental floss. Makanya saya bilang kalau pakai behel lebih ke arah water floss. Ya. Jadi pemilihan perawatan tambahannya itu disesuaikan dengan kondisi gigi ya. Water floss juga bisa digunakan nggak cuma pasien yang behel aja, misal pasien yang menggunakan dental bridge kayak gigi palsu yang cekat. Nah, itu bisa pakai water floss bisa, dental floss juga bisa. Oke. Dok, kalau dental floss untuk gigi depan saja ya. Kalau di belakang kan tetap pakai tusuk gigi katanya. Oh, enggak bisa juga di Oh, iya? belakang. Iya. Iya, saya sering pakai yang di belakang. Oke. Mungkin belum dicoba aja karena mungkin kerasa susah ya. Nah, ini ada juga Dok, susah Dok pakai benang gigi katanya. Oke, harus sering dilatih kayaknya. Baik. Itu memang susah Dok atau gimana? Oke, jadi untuk gigi belakang ya, kalau gigi depan yang pakai yang pure benang aja tuh memang lebih gampang. Tapi untuk yang belakang itu ada kok, kayak dia sejenis tusuk gigi tapi dia di ujungnya itu ada benangnya. Itu lebih gampang untuk pemula pakai untuk bagian belakang. Tapi kalau udah sering pakai yang benang pun gampang pakai yang di belakang. Oke, baik. Usia berapa katanya Dok mengawali menggunakan dental floss ini? Oke, asal sudah ada giginya boleh ya. Anak-anak itu penting banget. Kadang kan anak-anak suka makan yang manis lengket. Kalau manis lengket itu kan nempel semua ya di bagian permukaan gigi. Jadi kalau pastinya kalau cuma sikat gigi aja, ya bagian sela-selanya kan nggak kena juga. Nah, jadi sela-sela gigi pastinya harus dibersihin juga. Oke. Dok, terima kasih penjelasannya. Tapi kenapa katanya setiap kali saya membersihkan gigi dengan benang gigi rasanya sakit dan ngilu ya Dok? Oke, mungkin apa sudah benar cara penggunaannya itu ya. Jadi cara penggunaan yang benar itu juga penting ya. Jadi kalau nggak cuman benang gigi ya, tusuk gigi pun kalau kita salah makainya juga ya bisa berakibat gigi kita itu kayak gusinya makin turun. Itu. Jadi pakai benang gigi juga sama. Ada caranya. Jadi caranya itu dengan gerakannya itu cuma naik turun, tidak dengan menggosok. Jadi kalau dengan menggosok justru gusi kita berdarah, terus gusi kita juga bisa makin turun juga. Ya, jadi ada gerakannya yang benar ya. Nanti mungkin bisa di browsing ya, karena kalau di lewat radio saya nggak bisa peragain di sini. Baik. Oke. Berarti tidak ada mungkin kena sesuatu atau gimana ya Dok ya, rasa sakit itu ya. Atau bisa dicek lebih lanjut ya, kali aja ada yang giginya berlubang kan nggak kelihatan juga. Nah itu dia Dok, kadang kan gitu Dok, kita merasa atau katanya tidak ada lubang giginya tapi merasa masih kayak sakit atau tadi ngilu, itu sebenarnya gimana sih Dok? Jadi itu juga saya nggak bisa jelasin ya. Diagnosa itu tentang diagnosa harus dicek soalnya, betul. Harusnya di ronsen dulu iya, gitu entah kan? di ronsen atau dicek lebih lanjut ya. Kadang kalau pasien kan nggak bisa lihat giginya dia sendiri ya. Betul. Kadang kita ada bantuan kamera ya. Jadi kamera yang dimasukin ke dalam mulut jadi lebih jelas. Pasien juga bisa kita tunjukin, oh ini loh di sebagian sini ada yang nggak bersih, atau misalnya ada yang berlubang, atau giginya ada yang perlu ditempel atau apa. Kalau dental floss ini ada jenis-jenisnya tidak Dok? Seperti sikat gigi kan ada yang lebih lembut, ada yang lebih agak keras atau seperti apa? Kalau dental floss? Oke, itu dental floss ada yang dua ya, wax sama unwax, yang ada lilin sama yang nggak lilin ya. Tapi dua-duanya sama aja. Jadi nggak ada pembedanya yang signifikan, nggak ada. Plus minusnya gitu Nggak Dok? ada, sama aja. Sama aja. Jadi kita bisa memilih yang mana aja. Betul. Nanti takutnya ada lilinnya, takut ke enggak. karena dibilang ada lilin Oke. kan agak takut juga masuk Jadi ke mulut. maksudnya mungkin ada lilin itu jadinya lebih apa ya? Masukinnya lebih lembut ya.
itu. Tapi sebenarnya sama aja, nggak ada yang signifikan banget. Baik, kita sapa pendengar dulu ya dok ya Iya. di line telepon. Selamat siang Pro 1. Yang Pro 1 Selamat siang Bapak Dimas. burung perkutut di pohon cengkeh. Cakep. Apa Dimas ikut boleh? Boleh dong. Silakan Bapak Dimas. Ya. Selamat masuk pagi nih kalau udah siang. Udah siang. Selamat siang dengan Ibu Iya. dokter ini ya. Iya, dengan dokter gigi. Namanya siapa, Mak? Dengan dokter Nita, Papa Dimas. Oh. Burung gelatik, burung kakak tua. Cakep. Namanya cantik sama dengan suara. Nah, beneran cantik Papa Dimas, bisa dicek di YouTube nih. Ah, Mbak, Bu dokter, Iya. saya mau nanya sedikit ya. Kadang-kadang kan ada orang ya tangga itu ngomongnya begini. Kalau kita cabut gigi yang di atas, tapi itu bisa menyalur ke penglihatan. Apakah benar begitu, Bu dokter? Ini pertanyaan yang pertama. Tapi yang kedua, dua aja ini ya. Iya. Apakah benar ini kalau gigi itu asal sakitnya itu dari perut? Apa sebab? Alasannya kalau perut panas, itu makanya giginya sakit. Oke. Betul begitu. Baik. Tapi saya kalau sakit gigi terus minum air, kadang-kadang sakit gigi itu minum air sampai dua botol air yang besar itu. Ya habis itu keluar Lebih enakan dah. enakan lah. Lebih enakan ya. Baik. Ya itu pertanyaannya Mas Dokter. Terima kasih Papa Dimas sudah ikut gabung ini di Panji ya Papa Dimas. Dok, kalau kita cabut gigi atas benar nggak sih ini ganggu penglihatan? Nanti ada hubungannya dengan penglihatan, jadi takut nih cabut gigi atas. Oke, sebenarnya di luar topik ya. Benar. Oke, tapi karena tadi saya juga singgung mitos-mitos ya, mitos yang beredar di seputar masyarakat tentang kesehatan gigi. Jadi cabut gigi bikin ganggu kesehatan mata. Ya enggak ya, kecuali mungkin tangnya kecolok. Oke, bercanda ya Mbak ya. Oke, jadi enggak ya. Jadi sebenarnya pencabutan gigi itu tidak mempengaruhi mata kita ya. Yang mempengaruhi mungkin jika pasien itu infeksi ya. Jadi kalau gigi atas itu kan dekat ya dengan sinus. Nah, kalau sinus misalnya udah infeksinya udah meluas ke sinus, terutama gigi belakang ya. Jadi kalau gigi depan biasanya jarang. Nah, kalau gigi belakang kita infeksi terus kena sinus, dibiarin lagi, akhirnya itu yang mempengaruhi ke mata. Jadi kalau dari pencabutannya pastinya tidak. Itu ya. Jadi cuman mitos ya. Baik. Cabutnya telat mungkin Papa Dimas udah bernan atau mungkin sudah infeksi baru dicabut ya mungkin dok. Itu ya. Kemudian apakah benar sakit gigi wah panas basangnya gitu mungkin ya, perutnya panas ini makanya sakit gigi, bisa nggak sih dok kayak gitu? Oke, jadi kemungkinan besar ya itu giginya memang sudah berlubang, cuman dibiarkan ya. Jadi fase infeksi itu ada dua, akut dan kronis. Jadi kalau pas lagi akut ya baru kerasa ya. Jadi pas kronis mungkin ya masih dibiarin aja. Jadi sebaiknya sih giginya ya segera dirawat, jangan sampai baru sakit baru dirawat ya. Jadi nggak ada hubungannya antara perut panas tiba-tiba sakit gigi gitu, enggak ya. Jadi itu semua pasti karena sudah ada infeksinya, cuman yang dibiarkan saja. Jadi pas daya tahan tubuh kita ya lemah ya sakit jadinya itu. Baik. Kemudian untuk pendengar yang lain bisa bergabung kembali ya di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp. Ada yang menanyakan dok, banyak orang mungkin tidak mengetahui apa itu flossing gigi dan bagaimana cara penggunaannya. Sebenarnya bagaimana sih dok teknik tepat flossing gigi dok? Mohon penjelasannya. Oke, kayaknya tadi sudah saya sebutkan juga ya. Jadi ambil dia benang giginya sekitar 30 cm, terus dililitkan di jari telunjuk kita ya. Terus masukkan di sela-sela giginya. Nah, gerakan masuknya itu naik dan turun ya. Jadi bukan dengan menggosok. Baik. Kemudian selamat pagi dok, kalau sudah lubang di sela-sela gigi itu bisa ditambal tidak dok gigi di sela-selanya? Oke, pastinya bisa ya. Sela-sela gigi pun bisa. Oke, baik.
Sudah pendengar Pro 1 itu udah semua di WhatsApp. Yang lainnya bisa bergabung kembali ya. Kita masih membahas Dental Plus ini yang mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui atau belum familiar juga dok dengan Dental Plus ini. Sebenarnya apa manfaatnya, dan tadi Dokter Renita juga sudah menyampaikan sebenarnya banyak manfaat yang bisa didapatkan jika sering menggunakan Dental Plus atau sering menggunakan si benang gigi ini. Bisa mencegah penumpukan plak, kemudian menjaga kesehatan gusi juga. Nah, seberapa penting sih dok kesehatan gusi itu? Kita taunya menjaga kesehatan gigi saja nih dok, gusinya nggak pernah dijaga ini. Gimana itu dok? Oke, jadi gusi itu penting ya, karena gusi itu yang menyelimuti ya. Jadi selain tulang, juga gigi kita kan akarnya itu diselimuti oleh tulang dan gusi ya. Jadi kalau gusi dan tulang yang sehat, pastinya akan membuat gigi kita makin lama bertahan di dalam mulut. Ya, kalau gusi kita, gusi dan tulang rahang kita tidak sehat, misal ada resorpsi tulang ataupun juga gigi gusinya itu peradangan, otomatis kan gigi yang menempel dalam tulang rahang dan juga gusi yang nggak bagus. Nah, itu yang bikin kalau ngelihat orang-orang tua itu ya, jadi giginya copot-copot sendiri. Nah, itu ya, jadi kenapa itu penting banget menjaga, nggak cuman gigi kita yang dijaga, tapi jaringan pendukung gigi kita itu juga penting untuk dijaga ya. Maksud gusi itu Betul. gitu. Karena kita taunya jaga giginya dengan sikat gigi. Kalau gusinya dijaga dengan cara Ya scaling juga sama dengan membersihkan dengan entah itu pakai tusuk gigi, dental floss atau water floss ya. Sering-sering jaga gusinya pendengar, jangan hanya giginya saja dijaga tapi gusinya juga gitu ya. Dan tadi dokter juga menyampaikan ini juga kalau sering menggunakan benang gigi itu juga bisa mencegah bau mulut begitu ya, karena bau mulut itu bisa dihasilkan dari plak-plak yang menempel ya dok ya, Ya, benar betul. seperti itu ya. Kemudian mencegah penyakit lebih serius lagi. Nah, penyakit serius apa sih dok yang mungkin perlu dikhawatirkan oleh masyarakat agar lebih rajin lagi ini menggunakan dental flossnya? Oke, jadi penyakitnya itu yang berhubungan dengan jaringan pendukung gigi ya, seperti radang pada gusi, gingivitis, atau periodontitis, itu masalah pada jaringan pendukung giginya. Jadi kenapa kalau gigi saya goyang ya? Nah, jadi itu ada masalah di jaringan pendukung giginya. Itu. Dan itu juga berakibat fatal juga kalau sudah Iya, betul. giginya mahal dok kalau sudah copot. Betul, mahal sekali. Sebegitu seringnya mungkin kita agak abai gitu dok ya. Iya. Gigi ya udah deh, habis makan, habis gosok gigi makan lagi Iya, begitu. kadang juga lupa ya, kalau nggak sakit ya biarin dulu lah. Kadang pasien tahu dia berlubang giginya, tapi nggak sakit, ya udah dibiarin dulu. Jadi ditunggu udah sakit, baru dia inget karena ada lubang ya. Sebenarnya gimana sih dok seharusnya? Oke, jadi seharusnya kalau kita sudah merasa gigi kita berlubang ya harus segera ditempel ya. Kalau dia giginya sudah sakit, otomatis berarti sudah infeksi. Ya, jadi lubangnya sudah mengenai saraf giginya. Itu. Karena ya lubangnya masih Jadi lebih kompleks lagi nanti perawatannya. sebenarnya sebelum sakit itu Iya, harusnya ke iya. dokter gigi. Sebaiknya pun tanpa keluhan ya. Jadi wajib kita memeriksakan setiap 6 bulan sekali. Itu kayaknya tidak semua masyarakat seperti itu dok. Betul. Termasuk Hedi deh kayaknya dok. Kalau biasanya nunggu sakit, kalau nggak sakit ya udah Lupa, deh sibuk ya. Atau mungkin ke dokter gigi ya untuk bersihin gigi aja sih kalau nggak sakit gitu. Tapi paling cuma setahun sekali malah lebih kalau belum ada begitu banyak karang gigi ya enggak gitu misalnya. Waduh. Dan ini juga bisa mencegah karies atau gigi Yang berlubang. tadi disampaikan. Ternyata banyak sekali dok manfaatnya, dan mungkin dokter ingin membagikan juga tips untuk pendengar masyarakat ini terkait dengan dental floss ini dok. Oke, jadi mungkin saya bisa tarik kesimpulan ya. Dental floss itu hal yang kecil ya, tapi itu penting banget buat menjaga kesehatan mulut dan gigi kita ya. Jadi dengan menggunakan dental floss kita bisa mencegah banyak masalah seperti gigi berlubang, penyakit gusi ataupun penyakit yang lebih serius lainnya. Kalau saran saya sih jangan lupa, jadi jangan cuman sikat gigi aja ya. Jadi sikat gigi aja enggak cukup. Jadi mari kita mulai rajin menggunakan dental floss agar kesehatan gigi kita selalu terjaga. Agar selalu terjaga ya pendengar Pro 1 RRI Singaraja.
Rajin-rajin menggunakan Dental Plus, seberapa rajin sih pendengar menggunakan Dental Plus? Aduh, ini terima kasih banyak untuk informasinya. Ini membuka ilmu juga untuk kita gitu ya pendengar ya, dan Dokter Nita. Karena seperti tadi juga masyarakat nampaknya masih bingung juga ini Dental Plus dan jarang digunakan, Ya, betul. belum familiar juga. Dan tadi ada yang juga mengeluhkan susah dok pakainya, begitu. Ada yang mengatakan juga tidak nyaman penggunaan Dental Plus. Tapi tadi Dokter Nita kalau nyaman di awal mungkin yang dirasakan, tapi sebenarnya itu bisa mencegah banyak hal. Lebih baik mencegah kan ya daripada betul. mengobati dok. Ada yang nanya, dok praktek di mana katanya nih? Kalau mau ketemu Dokter Nita. Oke, bisa saya sebut di sini. Boleh dok. Oke, praktek saya di Jalan Ahmad Yani 110 ya. Tepatnya di Apotek Ayani Medicare. Oke, berarti setiap hari dok di sana? Praktek saya Senin sampai Jumat. Pagi, sore, dan maksud- sore. Pagi juga praktek Pagi juga. boleh, sore juga boleh ya. Betul. Tiba-tiba kalau pagi sakit gigi bisa langsung cus. Ya, bisa langsung ya. Dari jam berapa dok? Kalau pagi saya dari jam 8 sampai jam 12. Mm-mm. Kalau sore saya dari jam 5 sampai jam 9 malam. Silahkan dipilih ya mau berapa kalau untuk konsultasi sama Dokter Nita. Terima kasih banyak dok ya untuk informasi hari Oke, ini. Iya, sama-sama. Terkait dengan Dental Plus ya, semoga pendengar kita juga semakin aware, semakin sadar dengan kesehatan mulut dan bukan hanya gigi dok. Gigi, ya. Punya ini bilang bukan Oke, hanya gigi, uh-uh. tapi di dalam mulut itu banyak komponen yang Betul. perlu dibersihkan atau dirawat. Seperti tadi Dokter Nita bilang bukan hanya gigi pendengar, tapi gusi juga dan berbagai komponen yang ada gitu dok ya. Terima kasih banyak untuk Dokter Gigi Nita Mahendra di Klinik Angkasa siang hari ini. Pendengar, manfaat penggunaan Dental Plus untuk kesehatan gigi. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Dokter Nita. Oke, sama-sama. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.